Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Syafira Durotonasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian arsip, pengertian penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad, dan juga istilah-istilah yang harus kita kenal dalam penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad ini. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian arsip. Arsip merupakan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh suatu lembaga, suatu organisasi, ataupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, arsip ini dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan lain sebagainya, yang nantinya dapat dijadikan bukti yang sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, arsip juga dapat berbentuk audio, video, dan juga digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian arsip berdasarkan sistem abjad. Di sini ada dua pengertian yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, sistem abjad merupakan salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Nah, pengertian yang kedua itu, sistem abjad merupakan penyimpanan atau penempatan dokumen yang diurutkan berdasarkan alfabet ataupun abjad. Yang diurutkan di sini bisa jadi nama orang atau nama perusahaannya. Jadi, nama-nama tersebut diurutkan secara abjad berdasarkan huruf pertamanya. Nah, penempatan dan pengurutannya itu sama persis dengan pengurutan kata-kata pada kamus. Lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang harus kita kenali dalam penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad ini. Yang pertama itu ada istilah kode. Apa itu kode? Kode itu merupakan tanda ataupun simbol yang tertulis di atas kertas yang menunjukkan isi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Kode yang digunakan dapat berupa abjad dari nama yang terkandung di dalam arsip. Kode dapat juga berupa angka atau bahkan kombinasi dari abjad dan juga angka. Yang kedua, ada coding atau mengkode ataupun kodifikasi. Nah, apa itu coding? Coding merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan yang menentukan atau memberikan kode pada arsip yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Yang ketiga, ada indeks. Indeks itu merupakan daftar atau tabel yang isinya itu pokok masalah dan subpokok masalah yang disusun menurut susunan abjad. Indeks juga berfungsi sebagai petunjuk atau keterangan penting dalam pekerjaan filing karena dapat menetapkan kode arsip. Istilah yang keempat itu ada mengindeks. Apa itu mengindeks? Jadi mengindeks merupakan cara untuk menemukan dan menentukan ciri ataupun tanda dari suatu dokumen yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan mengetahui dalam susunan mana dokumen tersebut harus dimasukkan ke dalam sebuah file. Selain itu, untuk memudahkan mengetahui di dalam file mana dokumen tersebut dapat ditemukan apabila diperlukan. Selanjutnya, yang kelima, ada mengabjad. Mengabjad berarti menyusun nama atau judul-judul arsip menurut susunan abjadnya. Untuk istilah yang terakhir, kita mengenal adanya judul ataupun caption. Nah, di sini judul merupakan nama yang sudah diindeks yang kemudian dijadikan tanda pengenal. Dalam kearsipan, judul disebut juga heading ataupun caption, title atau nama. Judul atau caption juga merupakan pokok soal yang akan digunakan sebagai kode dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Judul atau caption ini bisa diambil dari nama orang, nama benda, nama tempat, nama organisasi, nama wilayah, nama pokok masalah dalam surat. Untuk menentukan kode arsip, nama-nama atau judul tersebut harus diindeks terlebih dahulu.
Saya Nini Aryani, saya akan menjelaskan dua slide sekaligus. Yang pertama, fungsi kearsipan sistem abjad, dan yang kedua, penemuan kembali kearsipan sistem abjad. Yang pertama, ada fungsi kearsipan sistem abjad. Dalam kearsipan sistem abjad ini, kearsipan biasanya disusun dengan cara menemukan kembali melalui secara abjad atau disusun menurut abjadnya, biasanya dengan nama orang, nama perusahaan, atau nama instansi. Fungsi dari kearsipan sistem abjad ini, yang pertama, nama arsip lebih mudah untuk ditemukan. Yang kedua, petugas lebih mudah untuk menerapkan tata cara arsip tersebut. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat untuk ditemukan. Yang kedua itu ada menemukan kembali kearsipan sistem abjad. Yang pertama itu petugas harus menentukan judul surat yang ingin dicari, biasanya melalui nama perusahaan, subjek, ataupun nama instansinya. Yang kedua, menentukan indeks. Yang ketiga, menentukan kode surat. Yang keempat, mencari arsip di tempat penyimpanan. Biasanya ini dicari melalui kode-kode surat yang sudah ditentukan. Yang kelima, ada mengambil arsip. Yang keenam, memberikan arsip kepada para peminjam. Nah, petugas ini biasanya mencatat arsip apa aja yang dipinjam oleh si peminjamnya atau si orang yang ingin meminjamnya agar arsip tersebut tidak hilang. Yang ketujuh, menyimpan lembar pinjam arsip 3 lembar. Jadi ada 3 susunan lembar arsip agar arsip tersebut tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma Hafizah. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengarsipan dengan sistem abjad. Menurut Sugiarto dan Wahyuno tahun 2015, sistem abjad memiliki kelebihan dan kekurangan yakni sebagai berikut. 1. Kelebihannya, pemahaman serta kegiatannya mudah dan sederhana. Susunan guide dan folder sederhana, mudah dikerjakan dan cepat dalam menemukan kembali arsip. Dapat juga mempunyai file campuran dan dokumen yang berasal dari perusahaan atau organisasi yang sama dalam menyatukannya dalam satu kelompok. Lalu ada kekurangan sistem abjad menurut Sugiarto dan Wahyuno tahun 2015, yaitu pencarian nama dokumen pada orang harus melalui nama belakang. Surat atau dokumen yang ada hubungannya satu sama lain tetapi beda nama pengirimnya akan diletakkan terpisah. Ejaan huruf seperti selalu berubah, OE strip U, DJ strip J, CH strip KH, TJ strip C. Sedangkan nama yang tertera dalam dokumen dituliskan berdasarkan kemajuan ejaan masing-masing dan harus mempergunakan peraturan mengindeks. Jadi kesimpulannya, kelebihan dari sistem abjad adalah penyimpanannya yang mudah dan cepat, dan mudah menggolongkan surat menurut nama organisasi, serta kelebihannya yaitu sederhana. Sedangkan secara garis besar kekurangannya akan sulit apabila terdapat nama yang sama, terutama nama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danita. Saya kali ini akan menjelaskan tentang menyiapkan peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip, lalu prosedur penyimpanan arsip. Nah, sebelum kita menyimpan arsip, pertama-tama kita harus mengetahui peralatannya. Dan ada hal-hal penting yang sebelum itu harus diperhatikan. Yang pertama, bentuk arsipnya, lalu yang kedua, frekuensi arsip tersebut seberapa banyak, lalu yang ketiga, lamanya arsip disimpan, lalu yang keempat, lokasinya, yang kelima, besar ruangannya, yang keenam, tipenya dan letak tempat penyimpanannya, lalu yang ketujuh, organisasi, yang kedelapan, tingkat perlindungannya. Lalu untuk peralatannya sendiri, peralatan arsip itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, alat penyimpanan tegak atau vertical file, yang biasanya filing cabinet. Filing cabinet itu ada yang biasa, ada yang digantung. Lalu yang kedua itu alat penyimpanan menyamping. Yang menyamping itu seperti lemari arsip atau rak arsip. Lalu yang ketiga ada penyimpanan elektronik seperti database begitu. Lalu ada lemari putar juga, itu untuk memudahkan kita untuk mengambil filenya, jadi tidak perlu tenaga lebih untuk mengambil filenya. Lalu peralatan apa aja sih yang perlu? Yang pertama tuh yang pastinya map.
map ini tuh banyak jenisnya, seperti ada stop map folio, ada folder, ada hanging folder, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ordiner. Dia tuh kayak map besar, seperti map besar, ukuran punggungnya 5 cm, dalamnya terdapat besi penjepit seperti itu. Lalu yang ketiga ada gate. Gate itu kayak bentuknya seperti lembaran kertas tebal atau karton, itu sebagai petunjuk atau sekat untuk pemisahan file-filenya. Lalu ada perforator. Perforator itu untuk alat untuk melubangi kertas. Lalu yang ketiga ada stapler, lalu yang kelima ada stapler, yang keenam ada numerator. Numerator itu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran. Assalamualaikum, nama saya Desilia Eka Putri. Saya akan menjelaskan contoh penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Sebelum kita menyimpan arsip, pastikan arsip sudah diperiksa, diindeks, melakukan pengkodaan, lalu baru kita bisa menyimpan arsip di laci atau filing kabinet. Nah, berikut ini merupakan penggambaran saya tentang contoh penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Ketika sudah kita periksa arsipnya, kita mendapatkan namanya. Di sini saya memakai contoh nama orang ya. Yang pertama yaitu Abdullah Badawi, kita indeks menjadi Badawi Abdullah dengan kode BA. Terus yang kedua ada Gunawan Budianto, kita indeks menjadi Budianto Gunawan dengan kode BU. Yang ketiga ada Caca Cahyati, kita indeks menjadi Cahyati Caca dengan kode CA. Dan yang terakhir ada Yulianti Cahyati, kita indeks menjadi Cahyati Yulianti dengan kode CA. Nah, ketika kita sudah mengindeks, lalu kita ingin menyimpan, maka kita tinggal memasukkan sesuai guide yang ada di sini di folder arsip. Untuk yang pertama yaitu Badawi Abdullah BA, maka kita akan simpan di huruf B. Lalu yang didahulukan Badawi atau Budianto, yang kita dahulukan adalah Badawi karena huruf selanjutnya yaitu A dan yang ini U, maka yang didahulukan yaitu huruf yang paling awal. Terus bagaimana kalau ada namanya yang sama, maka kita juga lihat huruf selanjutnya, yang ini hurufnya C, yang ini hurufnya Y, maka kita dahulukan yang Cahyati Caca, kita masukkan ke folder guide C, seperti itu. Nah, setelah melakukan tata cara yang telah saya jelaskan, kalian baru bisa menyimpannya di filing kabinet. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan mengindeks. Pengaturan mengindeks itu terdiri dari 4, yaitu pertama, mengindeks dengan nama perseorangan, dan yang kedua yaitu mengindeks nama perusahaan, dan yang ketiga yaitu mengindeks nama instansi pemerintah, dan yang keempat yaitu mengindeks nama himpunan atau nama organisasi. Dan jika ada seorang wanita dan seorang wanita tersebut telah mempunyai suami dan nama wanita tersebut mempunyai kepanjangan salah satu dari nama suami, seperti contohnya Nyonya Sa'diyah Zainuddin, dan unit pertama kita bisa menaruhnya dengan Zainuddin dan unit kedua dengan Sa'diyah dan tanda kurung Nyonya, dan kita bisa memberikan kodenya dengan huruf Z di unit pertama tersebut. Nah, jika kita ingin mengindeks kepanjangan nama orang asing seperti Robert John Kennedy, kita dapat menulis di unit pertama dengan Kennedy, dan unit kedua yaitu nama pertama orang tersebut yaitu Robert, dan yang ketiga yaitu John. Berarti kita dapat memberikan kodenya pada K. Di sini saya akan menjelaskan jika seseorang mempunyai gelar seperti Kiai Ahmad Dahlan. Berarti kita bisa menulisnya dengan di unit pertama, kita bisa menulisnya dengan Dahlan.
Dan unit kedua kita bisa menulisnya dengan Ahmad dengan tanda kurung Kiai, dan kita bisa mengindeksnya dengan D. Nah, jika ada nama seseorang tetapi kita tidak tahu kepanjangannya, misal contohnya seperti A titik Rahman, dan kita bisa menaruh di unit pertama dengan nama Rahman dan unit kedua dengan tulisan A, dan kita bisa memberikan kode tersebut pada R, awalan nama dari Rahman tersebut. Nah, jika kita terdapat ingin mengindeks orang asing dan orang asing tersebut seperti orang Eropa, dan biasanya orang Eropa tersebut mempunyai tanda penghubung di kepanjangan namanya seperti Peter, Smith, White. Di antara Smith, White itu ada tanda penghubung strip, dan kita bisa menaruh Smith, White itu pada unit pertama, dan unit kedua kita bisa menaruh Peter, dan kodenya itu kita bisa menulisnya dengan huruf S. Jika seseorang terdapat mempunyai nama seperti bin atau binti, contohnya seperti Ahmad bin Salim, kita dapat memberikan unit pertama yaitu pada bin Salim dan unit kedua dengan Ahmad. Tetapi kita dapat memberikan kodenya bukan bin, bukan B pada huruf pertama, tetapi huruf pertama pada nama orang tersebut. Nah, jika kita terdapat mengindeks nama seseorang tersebut bawaan nama lahir seperti di Bali, contohnya seperti Ida Bagus Putu Arsana, dan kita bisa mengindeksnya dengan Arsana Putu Ida Bagus, dan yang unit pertama pada Arsana, dan yang unit kedua yaitu Putu, dan tiga itu Ide Bagus, karena Ide Bagus itu adalah namaan bawah kelahiran, dan kita dapat mengindeksnya dengan huruf A di unit pertama. Nah, jika di orang Eropa sana, bagian sana mereka mempunyai nama keluarga seperti Van der atau Van da Vinci. Nah, contohnya seperti Leonardo da Vinci. Kita menaruh di unit pertama itu tidak bisa Van, unit kedua atau da Vinci, tetapi kita menyatukan nama keluarga tersebut di unit pertama yaitu Van da Vinci, dan yang kedua nama orang tersebut yaitu Leonardo. Nah, kita memberikan kodenya berarti di situ adalah V, Van da Vinci. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengindeks nama instansi perusahaan. Contohnya seperti PT Mekarsari. Di unit pertama kita dapat menaruhnya dengan Mekarsari, dan di unit kedua yaitu Perseroan, dan unit ketiga itu terbatas. Jadi singkatan dari PT tersebut kita jabarkan, dan kita bisa menaruh kodenya itu pada huruf M, karena di unit pertama yaitu terdapat tulisan Mekarsari. Nah, jika terdapat perusahaan atau bank dengan singkatan tersebut, berarti kita dapat menampilkan kepanjangan dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti Permigas. Permigas itu singkatan dari perusahaan minyak gas, dan kita dapat mengindeksnya dengan minyak dahulu di unit pertama, di unit kedua yaitu gas, dan di unit ketiga yaitu perusahaan, dan kita dapat memberikan kodenya dengan huruf M karena tulisan minyak, kata minyak terdapat dalam unit pertama. Jika terdapat suatu toko seperti toko menggunakan angka seperti toko 99, nah berarti kita mengindeksnya di unit pertama yaitu dengan 99, tetapi kita menulisnya dengan huruf bukan dengan angka, dengan tulisan 9 strip 9, dan yang unit kedua yaitu toko, dan kita dapat memberikan kode tersebut pada huruf S. Jika ada sebuah toko, mereka menggunakan nama toko tersebut menggunakan huruf, contohnya seperti toko ABC, berarti di unit pertama mereka dapat menulisnya dengan A, unit kedua B, dan unit ketiga yaitu C, dan unit keempat berarti itu toko, berarti kita dapat menulis kodenya pada huruf A. Nah, jika ada nama perusahaan atau nama rumah sakit tersebut menggunakan nama orang tersebut, contohnya seperti RS Cipto Mangunkusumo, berarti kita dapat mengindeksnya dengan unit pertama yaitu dengan nama Cipto, yang kedua itu Mangunkusumo, dan unit ketiga yaitu rumah sakit, dan berarti kodenya yaitu C karena Cipto ada pada unit pertama. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengindeks nama instansi pemerintah. Nah, contoh pertama yaitu
contohnya seperti departemen dalam negeri. Dan kita bisa mengindeksnya dengan unit pertama dengan menulis dengan dalam, yang kedua yaitu negeri, dan yang ketiga itu departemen. Jadi cara mengindeksnya yaitu dalam negeri departemen. Nah, berarti kodenya tersebut ada pada huruf D. Dan selanjutnya yaitu jika ada instansi pemerintah seperti Kecamatan Grogol, berarti kita dapat mengindeksnya dengan unit pertama yaitu Grogol dan unit kedua yaitu dengan kecamatan, dan berarti kita dapat memberikan kodenya pada huruf G. Dan selanjutnya, jika ada lembaga instansi pemerintah yang menggunakan singkatan, contohnya seperti DPR. DPR tersebut adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita dapat mengindeksnya dengan yang unit pertama yaitu perwakilan, unit kedua yaitu rakyat, dan unit ketiga yaitu dewan. Berarti cara mengindeks tersebut dengan perwakilan rakyat dewan. Berarti kita dapat memberikan kodenya yaitu P karena perwakilan ada pada dalam unit pertama. Nah, selanjutnya jika ada nama pemerintah atau nama negara atau negara asing yang kita ingin indeks, kita dapat mengindeksnya dengan unit atau politik nama negara tersebut. Contohnya seperti Republik Indonesia. Berarti kita dapat mengindeksnya dengan di unit pertama yaitu Indonesia dan di unit kedua yaitu Republik. Nah, berarti kita dapat memberikan kodenya yaitu pada huruf I karena Indonesia terdapat pada di unit pertama. Nah, jika ada contohnya seperti ada himpunan atau sebuah organisasi dengan mereka menggunakan singkatan seperti HMI, yaitu berarti himpunan mahasiswa. Nah, kita dapat mengindeksnya dengan mahasiswa di unit pertama dan himpunan di unit kedua, dan kodenya tentunya dengan huruf M.